Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sebentar lagi bulan Ramadan akan hadir. Bulan Ramadan akan datang sebagai anugerah untuk kita semua. Sahabat, marilah kita semua bersama-sama untuk menyambutnya dengan hati yang penuh gembira dan hati yang penuh bahagia, agar kita semua mendapatkan keberkahan Ramadan. Sahabat, bulan Ramadan ini akan menjadi bulan Ramadan terbaik yang pernah ada. Seperti yang kita semua ketahui, banyak sekali tradisi bulan Ramadan. Akan tetapi di tahun ini ditahan karena adanya social distancing dan lockdown. Tapi yakinlah wahai sahabat, kita semua akan bisa melaluinya bersama-sama. Sahabat sekalian, mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana biasanya kita lakukan di bulan Ramadan sebelumnya. Berpuasa tentu insya Allah tidak akan terpengaruh sama sekali. Beramal, alhamdulillah, kita dapat memberikan amal online dan kita dapat membantu tanpa masalah insyaallah ta'ala. Membaca dan tadabbur Al-Quran pun insyaallah akan tidak terpengaruh juga. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang menjadi hal utama yang berbeda di tahun ini yaitu kita tidak bisa pergi ke masjid untuk menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid, dan kita juga tidak bisa menunaikan salat tarawih di masjid. Dan itu semua adalah bagian yang utama kita di bulan suci Ramadan. Sahabat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membawa kita semuanya untuk bisa kembali lagi ke masjid. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya bisa membuat Ramadan ini Ramadan terbaik saya, insyaallah ta'ala, amin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang laki-laki yang mana banyak sekali orang iri terhadapnya. Seseorang ini, Masya Allah, setiap tahun dia senantiasa melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ketika kita bertanya kepadanya, subhanallah, bagaimana Anda bisa melakukannya setiap tahun? Dia menjawab, dari awal tahun saya menginformasikan majikan saya bahwasannya 10 hari saya ingin pergi. Saya anggap 10 hari itu sebagai liburan tahunan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengambil 10 hari Ramadan sebagai liburannya dalam rangka untuk mendedikasikan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami sering mengatakannya,
subhanallah, dia begitu beruntung. Dia sangat beruntung bisa mendedikasikan dirinya 10 hari lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita memiliki semua waktu itu 30 hari tentu saja di rumah. Dan insyaallah ta'ala kita juga bisa mendedikasikan semua waktu kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar sekali, banyak orang dulu berharap, aku bisa meninggalkan semua pekerjaanku di bulan suci Ramadan dan duduk di rumah untuk berkonsentrasi dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, marilah sahabat sekalian, kita dedikasikan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Di tahun ini kita berada di rumah bersama saudara-saudara kita, keluarga kita. Selama pandemik ini terjadi, kita harus senantiasa berada di rumah bersama keluarga kita tercinta. Bahkan saudara dan saudari, banyak sekali mereka yang bekerja dari rumah, dan itu dengan sendirinya meskipun mereka masih bekerja, tapi waktu untuk pergi bekerja dan waktu untuk kembali dari kerja itu semua terselamatkan. Jadi itu adalah waktu yang harus dimanfaatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan terbaik dalam setahun. Ini adalah bulan yang segalanya berlipat-lipat begitu banyak. Kita ingin mengambil keuntungan dari setiap saat. Sahabatku, tanpa rencana kita mungkin gagal di bulan Ramadan ini. Jadi kita harus punya jadwal mulai dari sekarang, wahai sahabat. Ya Allah, jika Engkau menjagaku tetap hidup untuk menyaksikan Ramadan ini, ya Allah, saya akan lakukan, dan kita semua membuat list daftar 1, 2, 3, 4, 5, apapun yang kita bisa. Sahabat sekalian, kita harus mengatur waktu kita. Kita bangun di pagi hari untuk sahur. Jadi kita bangun 10 sampai 20 menit sebelum itu. Jadi kita bisa melaksanakan salat 2 rakaat tahajud dan memanjatkan doa-doa di dalamnya. Kita akan berzikir dan beristighfar tepat sebelum azan subuh. Kita akan salat subuh berjamaah bersama keluarga kita insyaallah. Meskipun kita tidak bisa salat berjamaah seperti mana biasanya di masjid, tapi insyaallah ta'ala kita akan diberkahi juga dengan melaksanakan salat di rumah, beribadah di rumah. Karena kita tidak menciptakan keadaan ini, melainkan ini adalah qadarullah ta'ala. Demikian sahabat yang dapat kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.